Selamat sore, Bang Ceplon. Selamat sore, Mas Robi. Kali ini saya mau ini cerita kemarin, mau penasaran makanya Ya, saya cerita kemarin itu gimana sih ceritanya Bang Ceplon, kok ada namanya penampakan hantu di desa yang menteror warga tersebut. walah yang kemarin saya cerita ya. Iya. Sebentar, ini kok aneh ya? Harusnya kan yang tanya itu saya tuh hostnya. Ini saya hostnya apa narasumbernya, Mas Robi? Kayaknya sama Nostra nih. Oh, nanti saya hostnya sekaligus narasumbernya. Berarti bayarnya nanti double ya, Mas Robi ya? Oke. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan Bang Cemplon di channel Bang Cemplon Misteri di atas ini. Untuk kalian semua, semoga selalu diberikan keselamatan dan kesehatan dimanapun kalian berada, untuk terus mendukung channel Bang Cemplon Misteri agar channel Bang Cemplon bisa terus menyajikan hal-hal yang seram. Subscribe-nya di bawah sini ya. Oh iya, oke, subscribe, jalan nih, loncat kayak pocong kayak ini. Bang Ceplon Misteri. Pernah saya ceritakan ke Mas Robi kemarin itu sebenarnya bukan cerita saya. Itu merupakan suatu cerita yang merupakan urban legend. Untuk kejadiannya itu terjadi pada sekitar tahun 2000-an. Jadinya tahun 2000-an. Tahun 2000-an, pada saat itu saya masih sekolah SMP kalau nggak salah. Awal-awal masuk SMA. Jadi pernah terjadi suatu teror yang menurut saya, karena itu benar-benar sosok yang nampak itu memang meneror warga. Pada saat itu pernah ada satu warga yang meninggal, sebut saja namanya itu inisial S, Pak S lah, yang semasa cowok itu sudah tua juga, yang konon menurut cerita dari warga sekitar, di semasa hidupnya Bapak S ini adalah salah satu orang pemuja iblis. Jadi dia berhubungan sama barang-barang kayak gitu, Pak. Bangsa dunia lain, karena sewaktu semasa hidupnya itu terkenal dengan kelinci emasnya. Ya, karena dia adalah pesugihan. Bukan, dia itu adalah pemuja iblis yang apa namanya ya, punya open atau ingon-ingon lah bahasanya. Jadi dia itu adalah peliharaan. Kalau itu ada tuyul, tapi dia mempunyai suatu sosok binatang yang wujudnya emas. Kelinci emas tersebut jika melintas di sekitaran warga, pasti ada uang masyarakat yang hilang. Orang tersebut pada tahun sekitar 2000-an itu dia meninggal dunia. Akan tetapi sosoknya itu nampak beberapa kali malam, dia nampak di sekitaran rumahnya. Cerita berawal dari kisah, kalau saya manggilnya dulu B. B itu apa, Pak? B itu bibi lah. Oh, bibi. Iya, Bahasa Indonesianya itu bibi. Bibi ataupun Bu, panggilan akrab dari masyarakat desa ya. Oh. Itu kalau saya menyebutnya BS. BS itu pada suatu malam beliau ini menimba untuk mengambil air, dimasukkan ke dapurnya. Masih pakai timba manual karena memang pada saat itu tahun 2000-an
nggak ada sanyo ya? Ada, tapi Pompa karena air. kita hidup di desa masih berupa sumur yang ditimba pakai gerean itu. Jadi tahun 2000 masih ngerek ya Pak ya? Ada beberapa warga yang mengerek karena kita hidup di pedesaan. Pada malam itu antara pukul 8, belum ada pukul 9. Beliau ini ya masih sore melakukan aktivitas, mungkin setelah makan malam, mencuci piring dan mengambil air untuk dimasukkan ke bak dalam dapurnya ya. Dapur penyimpanan. Ya. Dan ini tiba-tiba di sini pada di sela-sela menimba. Di sini mendengar untuk disapa oleh seseorang yang tidak asing karena merupakan tetangga ya. Monggo Biis. Oke, karena kan memang kebudayaan di desa pasti saling menyapa. Tapi Biis ini merasakan ada yang aneh dari sapaan tersebut. Suara yang akrab didengar ini adalah suara seseorang yang dikenal dan telah meninggal tadi. Kayak suara remang-remang di antara gelapnya malam ya, walaupun ada seberkas cahaya. Posisi masih jam 8 tadi ya? Jam 8 sambil lanjut untuk menimba tadi, mencari di sini untuk arah dari suara tersebut. Tiba-tiba dia menoleh dan sesosok tadi, ada sesosok lewat yang menyapa tadi itu menoleh. Sontak si Biis tadi ini pingsan di tempat. Itu salah satu kejadian penampakan dari sosok inisial S yang sudah meninggal tadi. Setelah pingsan selang beberapa saat ya dia sadar, langsung dia teriak minta tolong. Nah, sang suami pun inisial K, ini suaminya Biis ini, inisial Pak K ini datang, tetangga sekitar itu datang dengan tergopoh-gopohnya sambil menangis menceritakan kejadian yang dialami oleh Biis tersebut. Itu sampai pingsan ya? Sampai pingsan karena ya orang perempuan ya. Biis ini menceritakan apa yang baru saja dialaminya dengan nada yang sedikit terisak-isak ya, sambil nangis menceritakan kejadian tersebut, bahwasanya baru saja disapa oleh tetangganya yang baru saja meninggal, mungkin belum ada 7 hari pada saat itu. Nah, saya sendiri pada saat itu merasakan, mendengar cerita ini ya, tentunya pada saat itu benar-benar merasakan ketakutan juga, karena saya juga mainnya di sekitaran situ ya. Jadi setelah dibawa ke rumah, Biis ini tadi masih dengan suasana hati yang ketakutan, kaget, dengan masih terisak-isak, masih terus menceritakan kejadian yang dialaminya tadi itu berulang-ulang. Ya, beberapa warga dan juga suaminya ini berusaha untuk menenangkan, karena mungkin itu cuman halusinasi dari Biis, mungkin ada yang menenangkan seperti itu ya. Beberapa warga banyak yang tidak percaya ya, tetapi kejadian ini nyata, dan kejadian ini baru pertama kali menimpa di daerah desa saya tersebut ya. Setelah kejadian dari Biis ini, ada banyak kejadian yang menimpa beberapa warga
meneror karena penampakannya begitu menyeramkan. Ada yang berbentuk pocong. Untuk ceritanya saksikan di video Bang Cemplon berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, see you.